سيدنا محمد صلى الله عليه يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام
Mulai di mana mulai? Mulai Manarap sini Manarap di Manarap Komplek Abuya Manarap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Mudar, alhamdulillah. Habib. Kau aja kamu selaman tuh kena kah? Selaman. Oke, apa kau? Apa lah? Kabul. Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib Muhdar. Nah, Habib ngaran sidin Habib Abdurrahman Al-Muhdar. Nah, tambah lagi kita kosakata Abdurrahman, Habib Abdurrahman Al-Muhdar. Beliau pimpinan Majelis Taklim apa Bib namanya Bib? Majelis Taklim apa namanya? Kita pernah diundang sidin beliau di majelis beliau di Manarap apa ya? Komplek Abuya. Kompleknya Buya. Nah, kompleknya Buya. Malam Kamis Bib lah. Namanya apa Bib? Namanya Habib Abuya, anunya apa? Buya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalam khususan li ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimina wal muslimat. Baina insyaallah asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan baik melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani maupun Syekh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan bertambah berkah, rahmat dan kasih sayang Allah subhanallahi wa ta'ala wa ma'afiha lil habaib hadirah fi majlisina insyaallah mubarakan lana insyaallah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan juga melewati saluran berkah datangnya dan hadirnya para habaib di majelis kita, bertambah berkah dan nikmat bagi kita dunia dan akhirat, serta para guru-guru kita di sini yang hadir pada malam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dihormati Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi Sayyidul Walid Habib Alwi, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat. Yang ulun hormati kehadirannya Habib Abdurrahman Al-Muhdar, pimpinan Majelis Abuya Manarap kilometer 8 kalau salah, kilometer 8 Banjarmasin. Mudah-mudahan beliau sehat, berdua ini sehat, afiat, panjang umur, dan diberikan Allah kasih sayang yang terus berterus-terusan sepanjang kehidupan dan sesudah kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dihormati Habib Talib As-Sahab, aslinya Palembang beliau ini, dan Habib Hasan, Habib Faisal, semua ini sudah berproses dalam Zurrahmah. Nah, pandangan mereka, mudah-mudahan mereka menjadi permata kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Habib Ghazi dan Habib Madun dan Habib siapa nih? Ius Al-Habsi, barakallahu lahum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan mereka. Mereka muda, mudah-mudahan mereka panjang umur juga. Amin ya rabbal alamin. Para guru-guru ulun sekalian yang sudah ulun sampaikan tadi, mudah-mudahan dengan keberadaan pian juga menambah keberkahan majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, ma basaqat agsanu zullin illa ala bujri toma'in. Tidaklah tumbuh akson, ranting-ranting kehinaan itu, zullin, kehinaan, illa ala bujri toma'in, melainkan pasti dia ditumbuhkan oleh satu bujrin, benih. Tomak
yang ada pada diri orang tersebut. Mengapa kehinaan itu terjadi dalam pandangan Allah pada diri seseorang? Dikarenakan di dalam diri orang itu ada benih kehinaan di dalamnya. Benih kehinaan itu disebut dengan tamak. Bahasa Arabnya tomak, bahasa Indonesianya tamak. Pokola bisarhi Imam Syarqawi yuqalu basyaqatin nakhlah bisyaukan, yakni seperti tumbuhan yang terus tinggi, yaitu pohon kurma yang terus naik dan tumbuh. Dia berkembang, memancar. Wasibhu zulli bisyajarati jati aqsani wa puru'i isti'arati bil kinayah. Kiasan lain adalah seperti penyerupaannya, kehinaan itu seperti pohon, yang pohon itu memiliki ranting-ranting atau cabang, puruk, cabang-cabang. Maka seperti itulah sebenarnya di asal mula pada benih yang pertama. Jadi bahasa lainnya, gara-gara orang itu ada tamak di hatinya, maka timbullah bermacam benih keburukan pada dirinya. Akibat tamak, dia menjadi loba dunia. Akibat tamak, dia ingin mengalahkan orang lain. Akibat tamak, dia mungkin berdusta dalam berusaha. Ketika berusaha dustanya, ketika berdagang dustanya. Inilah asal masalnya tamak. Kenapa dia berdusta? Diselidiki, ternyata dia tamak. Mengapa dia loba, cinta dunia? Asal-asalnya adalah tamak, tidak lain. Yuqalu, dikatakan oleh mereka, kata Syekh Syarqawi, Syekh Syarqawi, walau kila li toma, andaikan orang tamak itu ditanya kepadanya, man abuka, siapakah ayahmu wahai si tamak? Hei tamak, hai orang tamak, siapa sih ayahmu? Laqala asyak, penyebab tamak itu adalah ragu dengan rezeki Allah, ragu dengan pelayanan Allah, ragu dengan jaminan Allah akan kehidupan ini, ragu terhadap firman Allah yang sudah disampaikan Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizqwa, tidaklah ada binatang melata sekalipun, apalagi manusia ini lebih hebat dari melata kan, kecuali mereka dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tidak ada keyakinan seperti itu, lalu tamak. Tamak itu apa? Tamak itu ialah bahasa Indonesianya rakus. Kalau tidak tahu rakus, tikus. Nah, ya Allah. Tikus tuh rakus lah. Jangan makanan apa Bib? Sampai bani baras untung Bib dimakannya juga. Ada lagi sampai plastik dimakannya. Ya lah, tikus. Pernah melihat kera? Kalau dikasih pisang satu, minta lagi dia, kasih dua, kasih lagi, ada pisang satu, diambilnya lagi, kakinya di anunya, kakinya sampai 4 kaki, 4 pisang sudah. Ada lagi apa? Pisang, diambilnya lagi, diletakkannya di mulut. Nah, 5-5-nya itulah rakus. Kenapa jadi rakus? Kenapa jadi rakus? Kenapa jadi tamak? Karena ada sak, karena ragu tentang janji Allah kepadanya bahwa rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kila maharafatuka qala iktisabu zulli, andaikan ditanya kepada mereka, orang-orang siapa? Orang-orang yang tamak tadi, apa yang merusak dirimu? Apa yang menjadikan kamu hina? Dia menjawab begini, karena yang hina itu kata mereka adalah iktisabuz zulli, usaha yang buruk, usaha yang hina.
Padahal bukan usaha yang hina, ya kan? Tapi karena jiwamu itu sudah hina, maka jadilah semua pekerjaan yang baik-baik itu jadi hina. Berdagang itu kan mulia sudah, yalah, mulia. Berdagang itu bagus. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan berdagang. Pernah Rasulullah berdagang berjualan. Di dalam Al-Quran dicatat, wa ahallallahul bai wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Lalu setelah jual beli, kenapa dicampur lagi dengan dusta? Supaya apa dusta kalau pedagang tuh, Bib? Supaya apa, Bib? Bib Alwi, Habib Abdurrahman, supaya apa, Abdurrahman? Supaya laku. Padahal banyak aja orang tidak berdusta berdagang, laku aja dia. Tapi karena tidak yakin, sak tadi itu kalah, akhirnya dia berdusta. Subhanallah. Macam-macam dusta. Ada dusta pada barang, ada dusta pada modal. Kalau mahal bio, ini modalnya Jar. Jangan ditawar lagi sudah, Jar. Modalnya tidak sampai jebiplah. Padahal banyak benar lah. Harga 30.000, beli 10.000, ditawar orang 20.000. Apa katanya, Bib? Belum sampai lagi modalnya, Jar. Ya lah. Dusta. Kenapa dia dusta? Karena ragu. Ragu kenapa? Dia takut rezekinya tidak akan didapatkannya. Ya enggak? Tanpa berdusta. Padahal dia sudah diberikan Allah karunia memiliki dagangan. Apalagi kurangnya? Hidup bertetangga, tetangganya beli mobil mungkin. Ya lah, wah dia gelisah. Merasa dikalahkan oleh tetangganya yang beli mobil. Merasa akhirnya dia pikirkan dipitnahnya tetangganya, dibuatnya macam-macam isu sehingga tetangganya dianggap oleh orang lain buruk, supaya tampil dirinya adalah orang yang baik. Tidak akan berubah juga fitnah itu. Tetaplah yang namanya rokok adalah rokok, yang namanya bawang tetap bawang. Berpuluh-puluh kali kita menghina rokok, tetap aja rokok diisap orang, ya lah. Berpuluh-puluh kali kita menganggap jelek wisi itu, tetap aja didatangi orang wisi. Tidak berubah apa yang disampaikan oleh manusia ini. Subhanallah. Kalau kita yakin pandangan kita terhadap Allah, lub hati kita ilallah, kita sadar kita tidak perlu tamak dalam hidup ini karena rezeki dan nikmat itu sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang kaya bisa tertawa, kita pun bisa tertawa? Bukankah orang kaya bisa tersenyum, kita pun juga bisa tersenyum? Lalu apa beda mereka dengan kita? Oh, mereka punya mobil yang banyak, kalau kita tidak punya mobil. Ya, mobil untuk apa? Untuk transport, untuk duduk. Bukankah kita juga bisa duduk di mana-mana? Bukankah kita juga bisa mendatangi tempat yang kita tuju meskipun tanpa mobil? Allah memberikan karunia dan rezeki kepada kita sama, tidak berbeda. Yang berbeda itu karena pandangan johir kita yang tertipu oleh hiasan dunia. Zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banin ilal akhiril ayat. Dihiasilah manusia itu dengan pandangan yang johir itu, yaitu seperti pandangan hawa nafsu kepada wanita, ya kan? Kawin satu wanita ini terasa cantik, setahun kemudian terlihat wanita yang lain, terasa cantik lagi wanita yang lain, dikawini lagi satu, nanti wanita yang lain terlihat lagi lebih cantik dari wanita yang ada. Kapan berakhirnya? Ternyata berakhir itu bergantung kepentingan manusia. Masya Allah. Dalam Iqazul Himam, sarah lagi yang lain daripada kitab Al-Hikam, Syekh Habib, seorang Habib kemarin, Syekh Ahmad Azibah, Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Syekh Ahmad Azibah ya, pengarang kitab Iqazul Himam.
Syekh Muhammad Ibnu Azibah, bukan Ahmad ya. Syekh dari nama beliau lengkapnya adalah Al Jalil Ahmad Ibnu Muhammad Ibni Azibah Al Husna Al Hasani, dari Hasani lah. Al Hasani berarti jalur Hasan lah. Nya dua lah, jalur Husain lawan jalur Hasan. Pungkalannya Fatimah Az-Zahra min ainil jannah, anakku Fatimah itu dari air surga, kata Rasulullah. Subhanallah. Jadi dua-duanya Hasan dan Husain itu disebut dengan ainun Nabi, mata permata Nabi. Subhanallah. Jadi keturunannya, tapi ada kelebihan masing-masing lah. Nah itu, kalau Hasan katanya tampan katanya. Kalau Husain bang, tampan juga lah, sehat-sehat lah. Oh iya, Habib Alwi Begayan Bib lah. Nah, di dalam Al-Quran surah Baqarah ayat 10, wan naklu basiqat, kurma-kurma itu menjunjung tinggi, berjulang tinggi, tumbuh dia kurma, pohon kurma. Aitawilat, dia panjang, wal bajru zariyah, dari benih, tergantung benih kurma yang baik, ya kan? Waqala pitanwir, kata Syekh Muhammad Azibah, wakun ayyuhal abdu Ibrahiman, sesungguhnya seharusnya kita ini, kata pengarang kitab Tanwir, kata Syekh Muhammad Azibah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini supaya menghilangkan sifat tamak tadilah. Faqad qala abuka Ibrahim salatullah wassalam alaihi la uhibbul afalin. Nabiullah Ibrahim itu pernah berkata, sebagaimana yang dilukiskan perkataan beliau di dalam Al-Quran, la uhibbul afalin, aku tidak mencintai sesuatu yang hilang. Nah, sesuatu yang tiada, yang sesuatu yang tidak akan pernah bisa kekal di dunia ini. Harta benda itu kekal lah, tidak kekal. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir, mengumpul-ngumpulkannya banyak, akhirnya juga masuk ke liang kubur. Betapa banyak orang-orang kaya, harta mereka ketika mereka mati tertinggalkan, diwarisi oleh anak-anak mereka, yang tidak diketahui lagi kewarisan itu apakah menguntungkan atau tidak bagi anak-anak. Sebahagian harta itu digunakan kemaksiatan bagi anak-anak mereka. Ini juga merugi bagi orang yang meninggalkan harta. Ada sisi baik, ada juga sisi buruk berkemungkinan tentang harta. Lah seharusnya harta benda itu digunakan mereka untuk memfasilitasi fisabilillah, segala sesuatu di jalan Allah. Tapi dia melupakan itu karena dia sibuk hanya mengumpulkan harta, sibuk menabung demi menabung, sibuk menumpuk gram demi gram emas di kantongnya atau di simpanannya. Wa kullu ma siwallah afalun imma wujudan wa imma imkanan. Karena kata Syekh Muhammad Azibah, tiap-tiap apa yang selain Allah itu afalun, pasti hilang. Imma wujudan, mungkin saat tertentu dia ada, wa imma imkanan, tapi saat yang lain dia bisa hilang. Bukankah dia bisa hilang? Baju kita yang kita banggakan dulu bagus dan baik, beberapa waktu kemudian oleh dimakan waktu dia juga tidak baik sekali sekarang. Tubuh kita yang tampan, yang sekali lirik wanita terpaut hatinya kepada kita, wahai orang-orang yang tampan, 2 atau 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian wanita mengelakkan pandangannya kepada diri Anda karena Anda dipandangnya sudah mulai tua. Anda pun mencari ide lain, yaitu dengan kekayaan, supaya perempuan tertarik kepadamu. Bukankah engkau hanya sibuk mengurusi wanita saja dalam hidup ini? Subhanallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat tamak yang menumbuhkan sifat-sifat buruk yang lain pada diri kita. Dengan cara fana, maka hilanglah sifat-sifat tamak itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.